Hari ini aku akan ngajak kalian untuk melihat satu kasus yang sangat terkenal pada abad ke-19 di Amerika, yaitu kasusnya si Lizzie Borden. Pada tanggal 4 Agustus 1892 di Fall River, Massachusetts, tubuh Andrew dan Abby Borden ditemukan tewas mengenaskan di rumah mereka dengan luka bacok di bagian kepala mereka. Kepala Andrew Borden dibacok sebanyak 11 kali, sementara kepalanya Abby Borden dibacok sebanyak 18 kali. Dan karena bacokan tersebut, kepala mereka ini benar-benar remuk, hancur, dan nyaris terlepas dari badannya. Tubuh mereka berdua ini ditemukan di tempat berbeda di dalam rumah. Mayat Andrew ditemukan di sofa ruang keluarga, sementara mayatnya Abby ditemukan di lantai 2 di bagian kamar tamu mereka. Sebelumnya ayo kita lihat siapa-siapa aja yang tinggal di rumah itu pada saat kejadian. Pertama ada Lizzie Borden berusia 32 tahun. Kedua, kakaknya Lizzie Borden bernama Emma Borden berusia 41 tahun, yang pada saat kejadian dia lagi di luar kota, jadi dia nggak di lokasi. Yang ketiga ada Andrew Borden yang merupakan ayah dari mereka berdua. Keempat ada Abby Borden yang merupakan ibu tirinya mereka berdua. Yang kelima ada John Morse yang merupakan abang dari istri pertamanya si Andrew ini, yang kebetulan lagi berkunjung ke sana untuk beberapa hari. Dan yang terakhir ada Bridget Sullivan atau yang sering dipanggil Maggie sebagai pembantu rumah tangga di situ. Kronologis kejadiannya adalah sekitar jam 10.40 siang, Andrew ini mau istirahat atau tidur siang di sofa ruang keluarga milik mereka. Dan pada jam itu, si Abby istrinya ini lagi di luar, lagi ke dokter. Lizzie jam 10.50-an ada di gudang belakang rumah mereka. Sementara si Maggie, pembantu mereka itu lagi tidur siang juga di kamarnya di lantai 2. Tidak lama setelah itu, Lizzie mendengar ada suara dentuman 2 kali yang berasal dari rumahnya. Sontak Lizzie langsung datang ke rumah dan dia udah lihat pintu rumah dia itu kebuka. Waktu dia masuk, dia langsung menemukan tubuh ayahnya di atas sofa berlumuran darah dengan kepala yang sudah remuk. Sontak dia langsung berteriak memanggil Maggie untuk minta pertolongan. Waktu si Maggie turun ke bawah, dia lihat majikannya ini udah berlumuran darah abis-abisan dan dia langsung keluar mencari pertolongan. Dan pada saat Maggie kembali bersama tetangga, Lizzie ini langsung bilang, "Aku yakin aku dengar suara ibuku ke atas. Ayo kita cek ke atas." Dan benar, di saat mereka ngecek ke atas, tubuhnya Abby Borden ditemukan dalam keadaan terlungkup dengan kepala yang hancur di kamar tamu mereka. Diperkirakan bahwa Abby mungkin ada pada saat kejadian dan melarikan diri ke kamar tamu di mana dia juga dibunuh. Luka di tubuh mereka itu menunjukkan betapa luka pada kepala mereka ini menunjukkan betapa nafsunya pelaku ini untuk menghabiskan nyawa mereka. Dan dilihat sepertinya Andrew Borden tidak melakukan perlawanan pada saat diserang, dan kemungkinan dia diserang pada saat dia sedang tertidur. Dan pada saat kejadian ditemukan satu barang bukti, yaitu kapak tanpa pegangan, tanpa ganggang yang ditemukan di ruang tanah mereka yang bersih dan tidak ada sentuhan darah sekalipun. Sekarang kita akan lihat beberapa tersangka pada kasus ini. Yang pertama, Lizzie Borden. Sampai saat ini pun orang masih percaya bahwa Lizzie lah yang bersalah pada kasus ini. Apa alasannya? Karena pada saat kejadian, ayahnya ini adalah orang yang sangat kaya raya, dimana kekayaan bersihnya itu kalau distandarkan pada hari ini sekitar 10 juta dolar. Namun terlepas dari kekayaannya ini, Andrew ini sangat kikir sama anak-anaknya. Bahkan di persidangan, si Maggie mengaku bahwa keluarga Borden ini hidup berhemat dan makan makanan yang biasa aja. 5 tahun sebelum pembunuhan, Lizzie ini sempat berantem sama Abby, dimana pada saat itu Lizzie mengetahui bahwa ayahnya ini sudah membelikan rumah untuk saudaranya Abby, sementara Lizzie dan Emma tidak dikasih apa-apa. Sampai-sampai yang awalnya Lizzie ini manggil Abby dengan sebutan ibu berubah menjadi Nyonya Borden. Wow, cool.
Dan benar, setelah pembunuhan, Lizzie dan Emma mewarisi seluruh harta warisan milik ayahnya dan langsung membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit Fall River. Ketika ditanya apakah sebelumnya ayahnya memberikan surat wasiat kepada Lizzie, Lizzie bilang tidak sama sekali. Dan beranjak dari motif selama pemeriksaan kesaksiannya, jawaban Lizzie ini kadang tidak konsisten. Lizzie juga dilaporkan sudah membakar gaunnya pada saat kejadian dan mengklaim bahwa ada cat di gaunnya tersebut, di mana Lizzie melaporkan bahwa dia sudah membakar gaun yang digunakan pada saat kejadian, padahal itu gaun udah dikasih ke polisi. Tapi waktu penyelidikan dia bilang gaun yang digunakan pada saat kejadian sudah dia bakar. Gaun yang dilihat pada kejadian oleh Maggie dan para tetangga adalah gaun warna biru yang sudah dikasih ke polisi. Tapi mungkin si Lizzie-nya keceplosan apa halu, dia bilang itu baju udah gue bakar. Dari laporan ini si Maggie langsung berkesimpulan bahwa mungkin si Lizzie ini yang melakukan pembunuhan, dimana waktu itu dia menggunakan dress yang dia bakar ini untuk melakukan pembunuhan dan langsung berganti pakaian menggunakan gaun biru itu sebelum dia membangunkan si Maggie. Walaupun sebenarnya si Maggie ini juga agak gak yakin dengan waktu yang begitu tipis, dan pada saat itu gaun kayak gitu kan makainya agak susah ya Cong. Aku tuh ingat waktu aku nonton film Titanic, mungkin kalian juga pernah ngecun waktu si Rose ini lagi dipakein daleman baju tuh loh, apa sih istilahnya juga, apa gitu ya, yang waktu dia dimarahin sama mamanya gara-gara dia main sama si Jack. Ingat gak sih? Pasti kalian ingat yang waktu ini nih. Ya kan, itu kan agak susah. Jadi Maggie ini mikir kayaknya ada kemungkinan enggak juga, karena bertukar pakaian kayak gitu tuh butuh waktu dan butuh bantuan orang. Tapi ya, I don't know, kesaksiannya seperti itu. Kesaksian lain datang dari seorang apoteker yang bersaksi di persidangan Lizzie, di mana dia mengatakan bahwa Lizzie sempat mencoba membeli racun yang disebut asam prusat sehari sebelum kejadian. Namun kesaksian ini tidak dapat diterima karena tidak adanya bukti fisik yang melibatkan Lizzie pada pembunuhan itu. Dan di akhir persidangan, Lizzie diputuskan tidak bersalah. Tersangka kedua dari kasus ini adalah John V. Morse. John Morse adalah saudara laki-laki dari istri pertamanya Andrew Burden, di mana saat itu dia lagi berkunjung ke rumah mereka untuk beberapa hari. Menariknya, pada saat kejadian, John tidak ditemukan sekitar jam 9 pagi sampai tengah hari setelah pembunuhan terjadi. Alibinya si John Morse ini mengatakan ke polisi bahwa pada saat itu dia lagi mengunjungi kerabatnya yang sakit bersama seorang dokter, katakanlah dokter X ya. Sementara dokter X inilah yang pada saat kejadian memeriksa mayat Andrew dan Abby Burden. Selain itu juga diketahui bahwa Abby Burden ini ditemukan di kamar tamu, di mana kamar itu digunakan oleh John Morse selama dia menginap di situ. Dan selain itu, ketika Lizzie ditanya soal surat wasiat oleh penyidik, kamu tahu dari mana kalau ayah kamu nggak ada buatin surat wasiat buat kamu? Dan Lizzie menjawab, saya tahu dari paman saya, John V. Morse. Dan karena pernyataan dari Lizzie ini, ditarik kemungkinan bahwa John Morse ini terlalu terlibat jauh dan dianggap tidak biasa ketika mengetahui isi dari surat wasiat seseorang. Dan selain itu, usaha kerjasama untuk bisnis ternak antara John Morse dan Andrew Burden ini dibatalkan oleh Andrew Burden. Dan ada spekulasi juga yang mengatakan kemungkinan kedua Burden ini dibunuh menggunakan pisau daging, di mana John Morse juga berprofesi sebagai tukang daging pada saat itu. Dan tersangka ketiga adalah Maggie. Pada saat penyidikan, Maggie ini mengaku bahwa dia belum sepenuhnya tidur, dia masih kayak tidur-tidur kucing gitu. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mendengar serangan brutal itu yang hanya berjarak satu lantai? Dan jika dilihat dari kasus ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menyelinap ke rumah orang lain di siang bolong dengan dua orang yang ada di dalam dan sekitar rumah itu? Jadi diduga pelaku utama dari kasus ini berasal dari orang terdekat kedua korban. Banyak spekulasi yang beredar bahwa Maggie dan Lizzie ini bersekongkol untuk membunuh Andrew dan Abby bersama-sama, karena diduga Lizzie dan Maggie ini menjalin hubungan atau asmara dan Abby Burden mengetahuinya, sehingga mereka harus membunuh Abby Burden supaya tidak buka mulut ke ayahnya. Kemungkinan karena terlalu kesel sama ayahnya yang pilih kasih, jadinya dia juga bunuh ayahnya.
Dan setelah dilakukan penyelidikan bertahun-tahun soal kasus ini, siapa pelaku dari pembunuhan Andrew dan Abby Bella sampai sekarang belum diketahui. Dan yang menarik pada kejadian itu, rumah tempat kejadian perkara dijadikan sebuah wisata horor untuk para penggemar Ghost Hunter di seluruh dunia untuk merasakan sensasi kebrutalan pembunuh tersebut di rumah itu. Dimana kalau kita berkunjung di sana, kita bisa menikmati sarapan yang menunya adalah sarapan terakhir dari keluarga tersebut pada saat kejadian. Ini kasus yang menarik menurut aku karena footage-nya atau jejaknya rumahnya itu masih ada. Sofa mayatnya si Andrew itu masih ada, kamar tamunya si Abby ini masih ada, kamar Lizzie, kamar Maggie semua masih terjaga dengan rapi. Bahkan ada beberapa YouTuber yang aku lihat berkunjung ke sana merekam beberapa suara-suara misterius dan kejadian-kejadian menakutkan di situ. Good Lord! If you're here right now, or if anybody's here right now, make a noise. What the fuck was that? Was that you? No. Oke guys, jadi itu tadi salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di Amerika yang pembunuhnya sampai sekarang masih belum diketahui siapa.